Kita berjumpa kembali. Pada sesi yang lalu kita telah membahas tentang multicore, yaitu di dalam satu kemasan prosesor terdapat lebih dari satu buah core, di mana orang umum biasanya menyebut core ini sebagai otaknya komputer. Apabila dalam satu kemasan prosesor itu memiliki lebih dari satu core, itu bermakna otaknya lebih dari satu buah. Apabila ada dua buah core di dalam satu kemasan prosesor, itu disebut dual core. Apabila ada 4 core, maka disebut quad core. Apabila ada 6 core, disebut hexacore, begitu seterusnya sesuai dengan bahasan pada sesi yang lalu. Namun kini saya mempunyai sebuah prosesor seperti ini. Nah, ini terdapat pada prosesor-prosesor tipe baru yang banyak digunakan di Intel Core i. Di sini terdapat seakan-akan dia memiliki dua buah core. Orang awam mungkin mengira bahwa kedua core ini adalah sama, yaitu core prosesor. Sebenarnya tidaklah begitu. Kedua core atau kedua chip ini berbeda. Yang besar ini sebenarnya adalah core dari GPU. Nanti yang dikenal dengan nama iGPU atau Integrated Graphic Processing Unit. Jadi dia yang berfungsi untuk menampilkan gambar ke monitor. Jadi dia bukan core prosesor, bukan core CPU. Dia GPU. Kalau yang kecil ini, inilah core prosesornya yang berfungsi sebagai CPU yang mengolah seluruh data yang masuk ke dalam komputer. Nah, itu ceritanya semacam ini. Saya mulai dari awal aja. Pada awalnya itu, pada motherboard sebuah komputer semacam ini, jadi yang versi-versi awal, itu memerlukan kartu grafis. Kartu grafis itu yang semacam ini, kayak begini kurang lebihnya. Ya, kalau yang versi awal kartu grafisnya nggak semacam ini saya ambilkan yang baru ya. Yang versi awal saya sudah nggak punya lagi karena itu sudah masuk museum itu ya. Nah, kayak gini ini. Nanti kartu grafis itu akan ditancapkan pada slotnya semacam ini, kayak begini. Nah, fungsi daripada kartu grafis ini untuk menampilkan data-data hasil olahan komputer ke monitor. Seperti itu. Nah, mari kita lihat di kartu grafis ini atau graphics card. Pada kartu grafis ini juga terdapat prosesor ini. Prosesornya inilah yang dikenal dengan nama GPU. Dan ini juga ada core-nya. Ini core daripada GPU. Nah, pada perkembangan selanjutnya, GPU ini sudah disatukan di motherboard-nya, yaitu disatukan pada chip not bridge. Jadi ini yang versi lama ya, yang kayak begitu itu. Dimasukkan di chip not bridge. Ini chip not bridge ini, chipset ya, ini chipset tapi yang dikenal dengan nama not bridge itu. Jadi GPU tadi, core-nya tadi disatukan dengan chip yang ada di tengah dari chip not bridge ini. Jadi dia menyatu dengan chip yang ada di tengah ini. Nah, GPU yang sudah disatukan, diintegrasikan ke dalam chip ini, dikenal dengan nama IGP atau IGC. Nah, IGP itu kependekan dari Integrated Graphic Processor. Atau dia dikenal pula dengan nama IGC, Integrated Graphic Controller. Dua-duanya ini sama, hanya beda nama. Wujudnya sama, yaitu pengolah grafis yang sudah disatukan di dalam chip not bridge. Nah, bagaimana ciri khasnya bahwa grafik itu sudah disatukan di not bridge? Itu bisa dilihat kayak begini ya, contohnya ya. Kalau dia sudah memiliki grafis yang disatukan di chip not bridge, itu tentu pada motherboardnya itu sudah ada konektor menuju ke monitor.
Jadi ini ada ya konektor di sub dan ini adalah yang DVI ya. Nah, kalau sebuah motherboard itu tidak memiliki konektor ke arah monitor yang akan sambungan ke monitor, itu artinya dia masih belum memiliki grafik yang ada yang diintegrasikan dalam notebook tadi, sehingga dia memerlukan kartu grafis. Contohnya ini nih, ini tidak ada ini konektor yang menuju ke monitor, ini tidak ada, sehingga dia perlu kartu grafis seperti ini tadi. Nih ya, dimasukkan sini. Nah, pada perkembangan berikutnya, tidaklah seperti itu lagi. Jadi GPU yang tadinya ada di kartu grafis ini, yang tengah ini, disatukan ke prosesornya. Jadi contohnya prosesornya nanti semacam ini nih, yang saya tunjukkan di awal tadi. Semacam ini nih. Nah, yang besar ini adalah core GPU atau grafiknya, GPU-nya. Sedangkan yang kecil ini adalah core CPU-nya, core prosesornya yang asli, ya. Nah, core grafis, jadi yang dikenal GPU tadi, yang sudah disatukan di dalam prosesor pada prosesor ini yang dikenal dengan nama iGPU. Ini dia. Nih, iGPU kependekan dari Integrated Graphics Processing Unit. Jadi bedanya dengan yang lama tadi, di mana GPU disatukan ke not bridge, jadi menjadi satu chip, seperti itu. Kalau di prosesor yang baru ini enggak, yang ini yang biasa digunakan untuk Core i itu. GPU-nya terpisah, kayak begini. Jadi seakan-akan dia ada dua. Jadi ini adalah pengolah grafis, inilah yang CPU-nya. Nah, patut dicatat di sini. Yang untuk core CPU yang kecil ini terlihat hanya satu buah core. Sebenarnya dia tidak satu buah core. Dia itu terdiri dari lebih satu core. Ada yang dual core, ada yang quad core. Begitu selanjutnya ya, seterusnya ya. Cuma core-nya tadi dikemas menjadi satu chip. Kalau pada bahasan yang lalu yang dikenal misalnya dual core dikemas dalam satu chip, itu kan disebut dual core in one die. Kalau 4 core dikemas dalam satu chip, itu disebut quad core in one die. Nah, di sini itu seperti itu, yang in one die itu tadi. Jadi ini bisa lebih dari satu buah core. Jadi jelas, ini bukanlah dual core seperti yang dimaksud pada prosesor multicore. Karena kedua chip ini betul-betul berbeda-beda fungsinya. Nah, ini yang saya pakai contoh, ini adalah prosesor yang biasa digunakan untuk laptop ya. Kalau untuk komputer desktop, seperti ini nih. Nah ini ya, ini menggunakan seperti tadi, desktop kayak gini prosesornya. Kalau ini saya lepas ya, bentuknya akan semacam ini nih, kalau saya lepas. Nah, kayak begini nih. Nah, kalau penutup logamnya ini yang dikenal dengan IHS ini ya, penutup logamnya ini IHS, Integrated Head Spreader. Itu kalau saya lepas, Integrated Head Spreader-nya itu saya lepas, maka di dalamnya akan tampak semacam ini, seperti ini. Seperti ini ya. Jadi kalau ini untuk versi laptop atau yang biasa dikenal mobile, prosesor mobile, kalau yang ini adalah versi desktop. Nah, konsep yang semacam ini di mana beberapa chip yang berbeda fungsi dia disatukan dalam satu kemasan prosesor, dimasukkan, diintegrasikan ke dalam kemasan prosesor, itu yang dikenal dengan nama MCM ya. Itu adalah multi chip module. Intel memang menggunakan itu ya. Sampai sekarang banyak sekali prosesor yang menggunakan MCM ini. Sampai sekarang masih dikembangkan multi chip module ini. Nah, di sini patut dicatat bahwa tidak semua prosesor baru yang di Core i itu bentuknya semacam ini. Enggak, tetap masih ada yang dia bentuknya semacam ini nih. Hanya ada core tunggal kayak semacam ini masih ada. Jadi dia tidak
memiliki core grafis GPU, nggak ada. Ada juga yang dikemas semacam itu. Jadi tidak semuanya dikemas semacam ini, tidak ya. Tetap masih ada yang dia semacam ini untuk desktopnya, untuk prosesor desktopnya. Jadi dia tidak memiliki core grafis. Nah, ini bahasan mengenai lanjutan dari multicore yang pada sesi sebelumnya itu. Ini sengaja kami tampilkan supaya nanti tidak rancu ya, dan mengerti secara penuh yang kayak begini ini sebetulnya ini gabungan dari dua chip yang berbeda. Nah, bagaimana pada yang lebih baru lagi? Yang lebih baru, konsep dari multi chip modul ini sudah dikembangkan lagi tuh. Ya, tidak hanya semacam ini. Kalau ini hanya ada dua chip yang berbeda yang disatukan dalam satu kemasan prosesor. Kalau yang terbaru ini malah tiga. Jadi dia ada core CPU, ada core GPU, dan ada tambahan satu core lagi yang dikenal dengan nama NPU, Neural Processing Unit. Nah, ini yang terkait untuk fungsi AI itu. AI, nah itu orang nyebut itu. Artificial Intelligence. Jadi yang biasa digunakan untuk AI itu. Jadi itu prosesor khusus untuk mendukung tadi yang AI itu, Artificial Intelligence. Sehingga ada tiga chip yang dikemas menjadi satu ya di dalam sebuah prosesor. Nah, ini yang terbaru itu ada di prosesor Intel Core Ultra. Jadi yang terbaru itu ya, yang generasi ke-14 dan 15 itu ada. Kalau 14 itu seingat saya itu adalah ada di laptop, jadi Core Ultra untuk laptop. Yang 15 itu sudah masuk ke desktopnya juga. Nah, mengenai apa konsep MCM yang menggunakan Neural Processing Unit (NPU) tadi akan kita bahas pada sesi yang lain.